Kalau saya membayangkan kisah kelahiran Zakaria, ketika kelahiran Yohanes Pembaptis, ketika Zakaria ayahnya itu sedang mempersembahkan korban, lalu malaikat Gabriel muncul lalu memberitahukan ini yang akan terjadi begitu. Bayangan saya itu, kalau di dalam kitab suci itu terlalu sederhana begitu, terlalu singkat informasi yang diberikan, tapi kita bisa yang kita sebut dengan membayangkan, memfantasikan kira-kira kejadiannya seperti apa begitu. Jadi ketika Gabriel itu memberikan penjelasan ini yang akan terjadi dengan istrimu, saya yakin Zakaria itu pasti batuk-batuk. Kenapa? Malaikat dijelaskan ini anak kamu akan punya anak, istrimu akan hamil tuh. Saya yakin Zakaria tuh batuk-batuk. Batuk-batuknya tuh batuk-batuk tidak percaya gitu. Terus malaikat Gabriel pasti terganggu gitu. Dan kata lain, Zakaria mau bilang kepada Gabriel gitu, oke, yang kamu bilang itu semua baik, tapi apa kamu sudah lihat perempuannya seperti apa? Karena dia sudah lanjut umurnya. Bayangkan orang sudah nenek-nenek sekarang hamil dan akan melahirkan seorang anak yang katanya hebat. Di dalam bacaan pertama dari Nubuat Maleaki digambarkan bahwa Elia itu akan datang kembali, dan perjanjian baru menunjukkan Yohanes Pembaptis ini berfungsi atau menjalankan fungsi seperti Elia begitu. Nah, karena ketidakpercayaan Zakaria, maka kemudian Gabriel marah begitu. Gabriel, saya Gabriel, kamu tidak percaya dengan saya ini malaikat yang melayani Tuhan, kamu tidak percaya dengan saya, kamu menjadi bisu. Orang tanya, kenapa dibikin bisu? Ternyata kalau kita baca selanjutnya dengan kisah pada hari ini, tugas Zakaria ini besar. Kenapa? Sesudah ini dia mulai memberitakan bagaimana karya Tuhan dalam hidupnya. Saya kenal seorang anak ketika saya menjalani top di Palasari. Anak ini karena bapaknya itu terlalu keras, anak ini kemudian menjadi gagap, stoter, dibawa ke kamar mandi, tidak bisa kerjakan PR, itu dipukuli sama bapaknya di Palasari, digerujuk dengan air di kamar mandi. Anak itu betul-betul menderita. Dia lalu bilang dia kepingin masuk seminari. Bayangkan, ini anak gagap. Kalau kita lihat Romo Komang gagap itu masih kecil lah. Ini anak ini gagap total. Dia ingin masuk seminari. Lama sesudah itu baru kemudian dia cerita kenapa dia ingin masuk seminari. Dia ingin lari dari bapaknya karena bapaknya galaknya bukan main. Sampai hari ini dia tidak berani naik motor, trauma. Jadi dia jalan kaki. Masuk seminari. Kadang-kadang saya ingat itu, dia punya adik laki, mereka bersaudara berdua. Adik lakinya ini lebih pandai karena dia bisa lari lebih cepat. Bapaknya mau pukul dia sudah lari, tapi adiknya kemudian nyusul masuk seminari. Dua-duanya masuk seminari. Adiknya ini kalau ngajar kakaknya, karena kakaknya agak lambat, itu adiknya tuh kurang ajar. Adiknya tuh bisa pukul kakaknya begitu, kurang ajar. Dua-duanya masuk sampai seminari tinggi. Adiknya masuk projo, kakaknya masuk SPD. Adiknya keluar dari Rita Piret, lalu kakaknya lanjut menjadi imam. Kita semua terus terang tidak begitu yakin dia akan bisa menjadi imam karena gagapnya luar biasa. Anda tahu saudara-saudara, sekarang dia tugas di mana? Dia tugas di perbatasan Sudan dan Uganda. Jadi waktu perang saudara di Sudan, umatnya itu mengungsi, dia ikut mengungsi bersama umatnya. Jadi dia ada bersama umatnya di tenda pengungsian. Dia fasih bahasa Prancis, bahasa Inggris tidak usah tanya dah. Fasih bahasa Arab. Dulu anak ini gagap luar biasa. Coba, Tuhan bisa pakai orang yang seperti ini itu menjadi imam. Dulu kita tidak yakin. Di seminari itu kita gimana nih? Kita kasih rekomendasi ke seminari tinggi enggak? Dia masuk dulu ke Bogor, dari Bogor kemudian dia masuk SPD. Coba, itu saya karya Tuhan yang di mata saya luar biasa. Jadi jangankan seorang Zakaria gitu, zaman sekarang yang saya jumpai nih, Romo Romi ini SPD, dia ditugaskan di daerah berbahaya di sana bersama PBB, mendampingi para pengungsi umatnya di sana. Fasih bahasa Prancis, bisa bahasa Prancis, fasih bahasa Arab, fasih. Ini dulu gagap ngomong Bali nya tidak karu-karuan, apalagi mau ngomong lain.
karya Tuhan itu luar biasa, saudara. Jadi Zakaria menjadi bisu, lalu kemudian lidahnya seperti terbuka. Untuk apa? Untuk menceritakan karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bekerja, tidak usah hal-hal yang besar, hal-hal kecil, dan kita senantiasa diajak untuk melihat dan menceritakan karya Tuhan dalam hidup kita. Kita hari ini Keuskupan Denpasar kehilangan seorang imam. Romo Frater Joni, Frater Niko tanya, Frater Niko belum pernah katanya dikaplok sama Romo Sintus. Romo Sintus tuh galaknya bukan main. Itu mukuli anak seminari itu. Saya rektor dulu, saya marah dia. Kamu pikir anak seminari itu binatang kamu pukuli dengan? Kalau mukul itu tanya nih Joni. Tapi ya dia seumur dia 26 tahun menjadi imam, 8 bulan saja di paroki, sisanya dia ada di seminari Tuke. Walaupun dia keras seperti itu, ya ada jasanya lah untuk anak-anak. Paling tidak sudah bikin Joni bisa masuk seminari tinggi. Jadi kita doakan dia, semoga teman dia ditabiskan di Atambua, saya ditabiskan di sini, tapi kami seangkatan tahun yang sama ditabiskan. Semoga dia beristirahat dalam damai. Amin.